Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbil alamin, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa bashiruhu wa nadhiruhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para kiai, para alim ulama, para asatidzah, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, sesepuh, ini sepuh masyarakat. Saya sadajuna boten kaula muljati, wabil khusus Sayyidul Akh Kiai Yusri Mustafa, tunjukkan kasadeja Dewan Pengasuh Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Desa Dusun Ramian, Desa Margomulyo, yang kesemuanya saya hormati, saya muliakan. Tak lupa juga kepada Dewan Asatidzah, pengurus Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, Syekhutul yang Mujaki yang hormati, dan juga wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Semoga-moga kaula panjenengan terus tetap paring rahmat barakah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita banggakan, yang kita cintai, santriwan, santriwati Madrasah Diniyah Miftahul Ulum. Semoga-moga insyaallah tetap terus paring hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam samalkan kaula panjenengan tetap terus paringi banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamaipun alhamdulillah kaula panjenengan paringi nikmat Islam, nikmat iman, sehat wal afiat, lanjut umur. Sehingga malam samangken kaula panjenengan bisa hadir, berkumpul bersama, hadir bersama
di dalam acara Haflatul Imtihan. Haflatul Imtihan ni kata Bu Salamatanna putra kaula panjenengan atas keberhasilan, kesuksesan di dalam menimba ilmu, berkumpul bersama, duduk bersama, kenangan insyaallah penuh dengan barakah Kak Bintoh. Kita menyaksikan tadi putra putri santriwan santriwati Madrasah Dunia Miftahul Ulum mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Di wisuda mendapatkan hadiah, piala dan seterusnya. Moga-moga insyaallah barakana bulan Syawal kita Bintoh bulan Sya'ban, tujuan barakana kenangan saya kenangan mulja kita Bintoh Madrasah Dunia, tujuan barakana pengajian, barakana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah niat-niat hajat-hajat kaula panjenengan, khususipun niat cita-cita dari wali santri, cita-cita dari pengasuh Madrasah Miftahul Ulum, insyaallah sakabiana mantur ekabulaki salam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa kaula panjenengan sekene seraju sakabiana mantur esapora salam Allah Subhanahu wa taala. Nabi pada tarekan kancah jamaah masyarakat malam samakin tak bisa norok hadir. Olah dalam kabudaan songkan ngereng itu lagi barokana pengajian, barokana bulan Syawal, insyaallah sesongkan parenge sehat wal afiat zahir wal batin. Tujuan khususnya dekat santriwan santriwati Madrasah Dunia Miftahul Ulum, tunjukkan dekat sadoja putra kaula panjenengan sakabiana. Insyaallah ilmu yang sudah dipelajari kepada ilmu sebarakah wal manfaat, ilmu semateti kaula panjenengan sajun semak kakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan ilmu semateti kaula panjenengan, semateti putra kaula panjenengan, anak-anak yang semakin cinta dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat jamaah sesama mulja rahimani wa rahimakumullah. Di dalam acara Haflatul Imtihan tak juga akademi samangkan. Kaula pertama pesen ke wali santri dulu kak dulu. Maka sebagian besar insyaallah si hadir wali santri lagi. Maka ayo di dalam panjenengan matorok ka ustad ustadzah kampi putra panjenengan ngaji ka guru katinapa yang memang seharusnya sikap yang seharusnya dilaksanakan dan diamalkan, khususnya pun dek karing tua, khususnya pun dek wali santri. Sallallahu alaihi Muhammad. Panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, Kak Bintoh khususipun bapak-bapak, mengurusan putra panjenengan ngaji, otabo monduk, otabo ki akadnya, samangkene ka putra panjenengan ngaji ka ustad, mengurusan rezeki, sampai tak usah bingung, mengurusan besar. Urusan katinapa pembayaran seperti kosong panjenengan mbak. Urusan ilmu agama insyaallah rezeki kalian lancar sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau bingung nih David memputra kalau ipamuduk kota ngaji ke madrasah kalian
KTP ki pas katina apa mereka dek majurnya beremah bodoh daftar bodoh kedeka SPP bodoh kedeka majur kedeka kan saya nggak pak saya bingung oleh urusan SPP kamadrasah madrasah kibotra panjenengan ada kata larang ongku pak bunyi pas akal dia universitas Pak Binto 10 juta, 20 juta, tak pakai larang. Kita berapa nih? Larang kan? 10.000 sehari apa sebulan? 10.000 sebulan. Mereka bingung berumah. Mengaji kami tahun ini untuk SPP kasih 10.000. Rokok narang dengan berempat. Satu biro sebulan daerah paling sehari ya bingung gimana Pak ya Allah sallallahu alaihi Muhammad kau yakin mentanya ke pengurus kak di pengurus Miftahul Ulah tanya betul apa punten mereka wali santri saya tak madrasah itu banyak betul jangan khawatir kalau kesahnya ya cocok sallallahu alaihi Muhammad sampai mereka punya kalau 10 bulan majur 10.000 satu sok ini ke Ustaz satu bulan makan 10.000 mereka kira si juntung ini abi tapi majur pun tuki ambil sepeda motor tuki ambil motor anda rencana sama kena tahu lubang ke berapa? Utimin 7.500 semakin baru 7.500 ya Allah Rabbi kuliangku gini lagi sallallahu alaihi Muhammad makanya urusan rezeki maka boleh Pak Kini lagi bisa amalan panjenengan matur putra panjenengan ke madrasah kapan bukan ke ustadzah ke kiai kabukti gini kata wasul lah panjenengan tapi apa duduk kalau bodoh urusan bisnis mereka pro lancar pro berhasil mau tanya ngaji mau kalau ustadz sampai lori ada ngaji dan imam Miftahul patut ngaji putra panjenengan madrasah insyaallah bakal anak kita aktif kangku istiqomah ngaji rezekinya orang tua kangku dia lancar oleh Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal sampai kalau nikah enak ke hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng mana sehat Kanjeng Nabi inna dunya yu'tiha Allahu man yuhib wa man la yuhib Pak Muhammad urusan dunia kak minta paringi dari Allah kangku pasera man yuhib wa man la yuhib kangku orang yang cintai sama Allah ataupun yang tidak dicintai sama Allah siapa saja kak minta oleh umat dunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala saya juga bingung kalau menteloan putra kalau ngaji kami setahun ulang kena mensabulan 10.000 bukan teloan 30.000 benih kamu 30.000 nih bingung urusan dunia kang bu mak sekabeter dunia ini Allah akan berikan kepada siapa saja Allah cinta ataupun Allah benci semuanya masing-masing mendapatkan bagian dunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi Muhammad masa umpamanya berdua ngaku na Islam sholat kita pada sholat kita kadang Senin sholat Selasa Rabu barangnya Kamis ke boleh sholat itu dan kadang Jumatan malam kalau Jumatan malam kubur abojong ya ibadah di kota pada insya Allah kantornya berapa sama juga sallallahu alaihi Muhammad orang
saya malas tak baca bojeng, tak baca baca. Ini sangat turun. Kalau yang ke orang Islam, jadi kan. Tapi menurut Abu Jun Sakala kan orang katanya orang Islam bukan di supaya tetap dibilang orang Islam di tolak Abu Jun sangat terlalu memang yang model seperti ini ketika mereka tentu barang itunya sama barangnya rezeki padahal tak ada salah bodoh besar presare masuk besar cair ada resa ini dimales aku ibadah dekat Allah Subhanahu sallallahu alaihi Muhammad. Nah boleh orang se resa arena maksiat bu resa arena maksiat minum mereka beli nomor mereka main perempuan Islam tapi resa arena pokoknya tak ada karuan bu berumah minum berumah ada kabar jeng masih gelap bro pintunya gitu ada bojeng mereka tak sekali pun sama bojeng menginum katanya merek apa lengkap mereka semua sudah dicoba ngaku ini kena apa mengurusan beli nomor istiqomah Masya Allah pelanggan setia menamen perempuan mulai yang harga termurah sampai yang lumayan ya pernah dicoba lah orang saya maksiat resa arena tak tahu saya masih kena tetap parenya rezeki dunia dari Allah Subhanahu padahal yang ku apa yang ku ngenom sampai mengenom mau dibilang indalik mantra selamat ya min Allahumma orang yang saya ngenom kan tak gratisan Pak kan melemajer kan saya betul berempat kena sama tahu tuh kan kalau lagi yang ke 100 mungkin kan saya akan pilih hakikat saya maring rezeki akan minum gerwa saya gerwa siapa saya maring rezeki Allah Subhanahu walaupun dipakai untuk bermaksiat melanggar aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala sampean mbak atau orang lain nomor gerwa berumah meleh di bandar karena sanaikan nomor sanaikan ada duit yang dikeluarkan dan ternyata kaki beli nomor rezeki apa itu? Iya, beli nomor kali mangkat tadi tak tahu sampai kasar potoknya orangnya keluar ternyata kan rezeki ada walaupun dipakai untuk yang haram sallallahu alaihi Muhammad napa boleh kafir orang saya sabarana lokalisasi kemaksiatan perzinahan arwah kan tak gratisan bahkan meleng kan berderet kan pada 100.000 pada setuaan dan benar tidak menarik sudah jebak mode sakone 300 500 wanita bermotor tim mereka dan selarangan bodoh sampai belum 2 juta gitu Allah alam Muhammad Saya keluar pesa belum 2 juta yang kui maksud arwah bodoh rezeki bodoh. Siapa hakikat saya maringnya pesa belum 2 juta pasirah Allah Subhanahu walaupun dipakai untuk maksiat, walaupun dipakai untuk melanggar aturannya Allah Subhanahu sallallahu alaihi Muhammad. Seorang yang malas abejeng, seorang yang maksiat resa arena, saya kafir kedua kafir. Sama sekali tidak menyembah, percaya sama Allah pun tak percaya sekali. Tapi tak tahu saya kafir kedua peserahnya. Kan lagi kan? Andi atrak, andi kebun, andi macam, andi pembensin, andi mobil mewah gini kan. Padahal tidak percaya kepada Allah Subhanahu. Karena kalau dua timun urusan dunia, pese mencari orang osing berjuang nih pejes. Membahas apa Fulus bahasa Inggris apa? Money, bermah. Urusan messenger kaboter kan? Semua akan mendapat bagian masing-masing dari Allah Subhanahu. Mengkampi maksiat berrezekina untuk berbuat zina ternyata ada rezekinya. Mensampaikan motor putra panjenengan ke madrasah, mari kena kepondukan, mak bingung ke urusan messenger. Yang maksiat dikasih duit sama Allah. Lo yang berbuat zina ada rezekinya untuk anak sampai di sekolah bingung.
Arya STP tarik marduki oleh tadi memang dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ngajinya anak kita ke pondok, ke madrasah sebagai tawasulnya orang tua agar supaya rezekinya akan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena wali santri yang masih ada tanggungan SPP segera dilunasi. Sallallahu alaihi Muhammad. Guru-guru ternyata sini diwakilkan. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi apa lanjutan pesan Kanjeng Nabi? Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada hamba-hambanya kecuali orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Ketika panjenengan matur putra panjenengan ka ustad, ka ustada, miftahul ulum, bisa ngaji, pinter, apal juz amma, wah masya Allah ini kan. Berarti sampai memasrahkan kepada orang yang menjadikan anak-anak kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Oke, untung panjenengan Pak. Kan kita merasa terima kasih sekali. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang peduli kepada anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Pas tak kasoon ka ustaz maka kita terima kasih kepada guru-guru ya. Mudah-mudahan jasa-jasanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tahu pesen kangkui wali santri. Nomor 2 juga ayo Pak, ketika mungkin anak panjenengan sehari-hari hidup di masyarakat, mungkin atau mari kenika parayan ya, udah parayan ini. Oke, mari kenika parayan tapi lanjut pada pondok Ramadan. Biarin Pak, anak-anak kita nih harus ekstra waspada di dalam mendidik mereka. Tak bisa dengan pasrah ke guru 100% tak bisa. Kalau pun aman ya, putra kalau ngaji tapi tahu ulum, aman, akhlaknya pasti terjaga, pasti akan terlindungi dari pengaruh-pengaruh. Tak cukup Pak Bu, orang tua harus juga ikut terlibat untuk mewaspadai, menjaga anaknya supaya anaknya ikut selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai melihat anak sampai nakal bineka, langsung ngamuk ke gurunya. Bagaimana Ustaz sampai ngajar anak saya? Bagaimana Ustaznya mendidik anak saya? Kok tetap tanggung anak saya? Mana nakal bineka? Entah nakal dia panjenengan. Ya ampun bineka. Tapi namun tidak cukup pasrah kepada ustaz-ustaz. Orang tua harus ikut terlibat. Dong, aboy dong benar, masjid. Kita apa nak? Aropokannya daerah sawejeng. Kan ketawa anak kita kan ketawa. Apa udah abejeng? Bilang bener orang tua berdoa anak-anak makan dong. Mereka ketawa anak kita. Buat karena aroko. Pun jauh aroko gini. Bapak mak besar aroko lain nih lain. Kenapa? Tidak lain. Ayo. Orang tua juga harus terlibat untuk mendidik anaknya agar mereka akhlaknya, karakternya, ucapannya, pemikirannya, tata keramanya sesuai dengan tuntunan dari syariat sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lebih-lebih Pak Bu, hati-hati pengaruh teman, kanca, konco, dari wong Jawa itu konco, kanca, saya kadang orang tua tak kaji ngaji, ustad-ustadzah tak kaji ngaji, lebih ikut siapa? Lebih mengikuti ajakannya teman kanca, bukan kanca. Kenapa apa boleh? Kenapa mungkin us konco lawas sambil ulang ini Pak Ustad, konco lawas ini kah?
Saya nggak bahaya dengar-dengar ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kaborana. Tunggatun berenak anak montuk naik 5 tahun, 10 tahun, Masya Allah. Alpia pun Masya Allah pintar mereka nikah. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, kitab-kitab luar biasa. Pentukan Masya Allah. Ketika pulang terjun di masyarakat, ternyata lingkungannya berbeda dengan di pesantren. Ketemu dengan kanca-kanca kona gini kan, konco lawas, ada rosa kole, ancol tak rogaruan. Karena konco lawas ini kan, mumpung perayaan deh, ayo wes, duk nak main komputer kan tak bisa, ayo mumpung perayaan pun. Tadi mah, arwah ilah udah orkestra nyaman gitu kan, artis luar kota. Fokus mereka, kan di pesa, kok sengaja ribon. Ayo angkat pun, kita bisa punya motor. Ayo pun gonceng mereka, kakek beres urusan mereka. Takut kak guru, takut kak ustad, tak kira tahu guru. Emak pak tak kira ngedi kapur. Ayo pun mangkat tak mangkat. Ring doa, tak jadi ngaji. Guru, nggak boleh kirim saya. Tak jadi ngaji, kenapa? Karena kumpulan lingkungannya yang keliru, Pak. Akhirnya kitab-kitab mereka hilang ngaji, Maftahul Ulum, apalagi mereka abi. Kenapa? Temannya yang salah. Makanya orang tua harus seleksi. Sehingga sama siapa anak kita berteman? Tanya siapa dong? Kalian berteman siapa? Iyyaka wa suhbata biddi. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, sehingga hati-hati, jangan duduk berkumpul dengan teman yang berjauh-jauhan akhlaknya dengan akhlak anak kita. Bahaya. Walaupun bukan mungkin saporana, walaupun mereka hafizul Quran, apal Quran, apal mereka Masya Allah, tapi teman duduknya salah, keliru, ya di Quran mereka hilang, mak. Mantur salam masyarakat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Apa boleh semakin pengaruh HP, narkoba, ya Allah, nako ibu menakutkan. Kalau lebih pangacil Banyuwangi kota sebelum kaulah pidato ceramah Pak Lurah Kak Linto sambutan di acara hafal ini yang agak disanangkan ini. Pak Lurah Kak Linto menyampaikan informasi kejadian di masyarakatnya, di kampungnya. Bodoh nak remaja-remaja mereka, remaja-remaja. Makanya ayo harus kerjasama, baik dari asatidzah, kemudian dari pihak pemerintah, orang tua, menyelamatkan anak kita dari pengaruh-pengaruh narkoba, sehingga insya Allah menjadi pemuda remaja yang berkualitas, berakhlakul karimah, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Sambian tahu, nak ngode samakin pengaruh narkoba, ya Allah. Melea narkoba, selarang gerwa, nak ngode batu esena. Kenapa? Belum kerja, tadi mesek. Pas berbagi, itu macam dong. Bermacarana tetap bisa teler, tetap bisa mabuk, walaupun dengan mengeluarkan biaya yang sangat murah. Sampai tahu apa sih itu apa? Komik. Sallallahu Muhammad. Obat batuk, komik. Saya nggak sandi toko-toko meracan memberikan remaja mulai komik sakotak, jangan dilayani. Lumayan deh untungnya, deh kurang ajar di dunia. Menurut si mulai setong abis dulu, kamu sakotak deh lumayan. Arwah yang berapa? Itu tak segelas komik dulu atau tak minum bermater. Dan ini kejadian, bukan tidak kejadian, beda ini. Nah kalau itu terjadi kepada anak-anak kita bagaimana? Naudzubillah ini pas mabuk pikir jela, mereka neka teler sampai kencing di sana, tak karu-karuan akhlaknya. Naudzubillah ini. Mendalai ya Allah mantul selamat sakabin lagi, amin ya rabbal. Ini Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar seorang wali min awliyaillah. Ketika beliau lagi pinantai etera sombok naik keneka, beda eben keneka pakai
Udah batik. Oh nih nggak batik ini. Di batik anjing mereka. Apa alasan batik Gus? Mati ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyantur kayak Imam Malik bin Dinar. Tak ya mau kau dilempar. Tak ikhlas kau jadi. Bodoh orang sudah kerja. Imam Malik harus punya batik pikir panjangan. Ya mungkin diambilkan batu dilempar atau dipentong na berma palingan lagi dengan 5 pun. Memalik ada anjing sampai itu bagaimana? Apa jawaban beliau? Huwa khairun min qarinis su. Tak apa pun. Saya lebih memilih duduk di samping anjing ketimbang saya harus duduk dengan orang-orang, dengan teman-teman yang akhlaknya jelek. Lebih bagus saya duduk dengan hewan binatang, tidak apa-apa. Ada ceritanya pakai kenika ngecek kaki mabuk, ada ceritanya. Hah, kalau pakai, minum air, minum air, walaupun sudah najis mughal lah, kok ada ceritanya pakai ngecek maksiat ada. Dibiarkan sama beliau tidak apa-apa. Sudah saya duduk di samping hewan tidak apa-apa. Yang penting saya tidak duduk di samping teman yang membuat saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ayo remaja-remaja yang mulai mungkin masuk SMP, SMA, membedakan ngajak nakal, narkoba, minum, kurang ajar paling tuana, bermabit, jangan berteman sudah. Tak nyaman hidup di koncolawas sendiri. Ya itulah orang Indonesia. Ketika ada sesuatu berma, alasannya tak nyaman. Berma dari tadi koncolawas sendiri kan capona sendiri tak nyaman. Tak ada cerita tak nyaman saja sudah. Saya boleh minta maaf kalau kamu mengajak saya maksiat, kita putus pertemanan sekarang sudah. Bukan berma perasaan tidak bermalah-malah. Karena dosa menghancurkan perasaan sesama Islam kan tak boleh. Iya tapi ajak maksiat tidak hancur perasaan. Biarkan yang penting kita selamat dari kemaksiatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan mufaraqatul fasiq qurbanun ilallah. Putus hubungan dengan orang ahli maksiat, tak kancaan, tak taretanan, kafir orang yang maksiat mereka. Putus hubungan itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggoda kanca, bahkan taretan sekalipun. Walaupun keluarga ngajak kita maksiat, ngajak kita berani kepada Allah bermaksiat, tak nyaman. Walaupun saudara membuat kita mendapat murkanya Allah, jangan dekat sudah. Tuki mentarikan mereka tobat, abojong boleh, tak nakal boleh, fitnah boleh. Tapi ketika mereka maksiat, kita putus hubungan supaya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dimantar putra kaulah panjenengan insya Allah menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihadirkan teman-teman yang insya Allah membuat semangat untuk cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kasih nomor 2. Saya pertama bingung urusan rezeki. Nomor 2 saya pertemanan dari anak-anak kita harus kita monitor, harus kita waspadai. Saya nomor 3 kali tujukan kanggo santriwan santriwati baik yang masih belajar atau bos alumni, baik alumni madrasah, alumni pondok pesantren, lagi. Ayo hormat kepada orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saporana jokora nangkep andi ilmu, ampun dadi orang pinter, cakna pinter. Pas bunga kau yang tuana,
Orang ajar orang tua tak manfaat ilmu. Naudzubillah min dzalik. Karena ketika saya sampaikan, karena banyak laporan-laporan yang sampai kepada saya dan juga para habaib, para kiai yang lain. Beberapa mabib kampung kole ketika sabaran hafizul Quran, apal Quran, tapi orang ajar orang tuanya. Menghafal Quran, masya Allah, jujur luar biasa. Tapi kurang ajar orang tuanya kenika, bakal tutup kenika. Hafizul Quran tutup. Dengan apa? Dengan dosa dia berani kepada orang dulu. So, walaupun jadi ustaz, walaupun kenika pun tokoh, walaupun kenika kiai, walaupun kenika ustaz, walaupun kenika orang tua, tetap kita wajib ta'zim, hormat, harus birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, walaupun ustaz, walaupun hafal Quran, walaupun alumni, walaupun siapapun orang tua, tetap kita wajib untuk birrul. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingat Pak, Bu, naudzubillah min dzalik. Bangsa umpamana orang ketika bengal kareng doana. Ini dikhawatirkan di naudzubillah min dzalik, di detik-detik akhir umurnya lisannya akan tertahan, tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga wafat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, wafat dalam keadaan jelek, su'ul khotimah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berani kurang ajar, durhaka kepada orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Ayo khususipun panjenengan Mbak, memang bab birrul walidain kayaknya enteng kalau dibicarakan. Ukola siap untuk bakti sama orang tua kadinto Pak Mak siap ongkuan. Kadang-kadang pengakuan dengan kenyataan berbeda. Lain, saya siap untuk taat, patuh, nurut, bantu orang tua. Ongkuan. Kadang-kadang berani sama orang tuanya, jawab sama orang tuanya, bantah sama orang tuanya. Boleh tak boleh? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, boleh Pak, Bu, ini ujian buat sambil. Kalau panjenengan di rumahnya ternyata ngerawat orang tua yang sudah sangat tua, sepuh kenek, belum bolo, sangang bolo, 100 mobil, apa kau lah emak utakir, sangang bolo, aku bang, kayak sakean kenek, itu ujian berat buat sampean. Apalagi sakit di kasur kenek, tergeletak, tak mampu berma pun. Makan harus didulang, kencing, buang air besar di sana. Ya, kembali seperti anak kecil lagi. Sama yang disebutkan di dalam surat Yasin berma. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya, langsung ukur mereka 90, 100, nunakkisu fil khalqi, dikembalikan sama seperti baru dilahirkan. Akan pun anak ini bayi makan bermak itu kencing buang air besar, ya orang tuanya, emaknya yang nyewoin. Mereka ketika nangis sering-seringan anak kecil. Orang yang terlalu sangat tua, lebih kayak sakean gini kan, kembali seperti itu Pak. Sakit, akan nekasa, buang air besar nekasa, minta makan cong, tulang langsung sendok kenyang pun mereka sering-seringan. Itu ujian buat sampean Pak. Mana buktinya yang katanya siap untuk bakti sama orang tua? Ayo tunjukkan. Kadang sama orang ada detian ya kan. Beberapa saudara angkat tangan untuk merawat orang tua. Tak nasi kakak nasi tuaan. Engkau tak bisa. Juga emak tak bisa. Emo alako. Mulai Sabtu sampai Maghrib engkau alako tak bisa. Juga emak sabarana. Bon. Ngomong sama adiknya. Adiknya nyapa. Tak, engkau tak bisa juga enggak. Bukan alako mereka sabaran tak bisa. Juga emak mereka repot. Tuki nyewa itu ki aturan mereka sabaran tak bisa pun. Akhirnya tidak ada yang memerawat orang tua, dan orang tuanya pun akhirnya dirawat di panti jompo, asuhan rumah yatim. Sampai kali itu. Sallallahu alaihi Muhammad.
Panti asuhan nak anak ya. Memang suku apa panti? Ini banyak kejadian. Kenapa? Beberapa saudara angkat tangan tidak mampu merawat orang tua sehingga iman Allah mati jompo. Makanya ada peribahasa berenang. Satu ibu mampu merawat 10 anak, 10 anak belum tentu mampu merawat satu ibu. Betul tak betul? Alhamdulillah. Jadi jangan berdoa orang tua keneka. Ya bagaimana? Sudah. Namanya orang tua tetap kita wajib untuk birrul walidin. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah termasuk anak-anak yang bakti sama orang tuanya. Amin ya rabbal. Amin bu, zaman kanjeng Nabi. Pada sahabat laporan. Kanjeng Nabi. Beda apa dong? Tak itu pada kanca kanjeng Nabi dalam kabuduan sakaratil maut kanjeng Nabi. Apa sebenarnya? Api natonton ayat la ilaha illallah. Tak nyaut kanjeng Nabi. Itu kan berarti kanjeng Nabi. Nyaut. Punten tak nyaut kanjeng Nabi. Memang sunnah. Samurai lah membuat taretan banjenengan. Kabuduan para pun gineka sakaratul maut. Seedina kita bibi kancae. Ayo bu, ayo mbah. Nah, ini tonton sunnah mereka. Bukan tak orang boleh takut apa? Takut kali roh malaikat begitu. Bukan tak kali roh malaikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kami mereka tanya, tak tahu. Lah ya bukan yang Nabi. Apa pertanyaan beliau? Akana yusalli Abu Jum orang gini. Kanjeng Nabi Abu Jum resa ar. Kalau nam tidak Nabi resa ar Abu Jum. Orang mabuk Pak resa ar Abu Jum tapi tak tahu tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal bermabuk saya tak so. Kanjeng Nabi ngedin keneka orang asolat langsung berangkat dan Nabi kentarin. Bapak kanjeng Nabi tonton ben kanjeng Nabi saya nonton beni Habib saya nonton beni Kiai beni Ustaz kanjeng Nabi saya nonton. Ayo kul la ilaha illallah macam la ilaha nyaut la astati kanjeng Nabi tak bisa lesan kau lah kanjeng Nabi mengucap la ilaha illallah mampu kanjeng Nabi. Bingung kan ya Allah beremah hari yang tak bisa diberemah boleh orang akan tanya kanjeng Nabi ahayatun walidatun mana gimana kiodi kanjeng Nabi gimana apa makanya kalian gini anak kanjeng Nabi karena ya ukhu walidatu resa are nak kana denika bungal ka emakna orang ngajur ka emak bunda makna bunda kanjeng Nabi panggil itu kanjeng sahabat langsung buru ya kanjeng Nabi kalau engkau itu langsung angkat sampai ya kanjeng Nabi katanya bu ahada ibnuki area anaknya sampean engki yang Nabi kuat hati bu ketingati engki yang sebentar lagi saya mau menghidupkan api yang besar engkau mau diapoi serajut. Pas berumah kanjeng Nabi saya mau tanya kalau panjenengan tidak mau memaafkan tidak mau meridhoi saya akan lemparkan anak sampean ke api. Tapi kalau sampean memaafkan meridhoi punten burung tidak jadi saya lemparkan ke api melese dimah namanya emak yang mana emak tak tega kayak nekuna potrana mau dilemparkan ke dalam api bunten kanjeng Nabi api nanya pora kanjeng Nabi api nanya pora apa kata bunten tak puas ayo bersaksi kepada Allah mengongkulnya pora saksi kepada Allah engki kanjeng Nabi saya bersaksi kepada Allah bersaksi kepada kanjeng Nabi Muhammad detik ini juga saya sudah memaafkan dan meridhoi putra saya. Beres gini lagi langsung ditonton ayo dong la ilaha illallah nyaut Pak la ilaha illallah setelah mendapat ridhonya ini sallallahu alaihi Muhammad saya si bude masalah ke emak bareng doa saya macam-macam area kanjeng Nabi langsung yang nonton tak bisa lah kuncinya bermah ridhona emak ridhona orang doa
Sampai ketawa lu, nggak mau orang minta maaf. Mari kenika, mari tonton ta'abid wafat. Mari wafat Kanjeng Nabi norok jukun sampai pemakaman. Nah, kena pemakaman beda si kareta Kanjeng Nabi. Nah, kan kenika, mun urusan sholat masya Allah Kanjeng Nabi. Mun urusan puasa sunnah, ceritanya akibat Kanjeng Nabi. Saduka hebat Kanjeng Nabi. Tapi nggak bisa sereka. Kanjeng Nabi karena yufaddilu zaujatahu ala ummik. Nah, karena kenika sudah kawin dia, sudah kawin remaja, ampun kawin. Dia semasa hidupnya lebih mengutamakan istri ketimbang ibunya sendiri. Mendirinya minta apapun ini kayak lagi. Minta apa deh? HP kan? Lagi beli HP, beli kenika, belunjuk pokoknya istri nomor satu. Segala-galanya dibelikan untuk istrinya. Emak kenika lapar tak ngurus, emak kenika contohnya butuh tak ngerti, kenika tak ngurus ke emak sekali. Lebih mengutamakan istri dan melupakan kepada ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati buat ibu-ibu yang baru kawin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ki kompol benak toa asaber. Sallallahu Muhammad. Fenomena begini terjadi loh ya. Betul gini kan. Apolong benak toa nyaman naring gini. Masuk apa sih mas? Sampai ini KPKP emak. Emak gini emak. Saya ini bagaimana terus? Saya kalau tanya mas, tanya apa? Sampai sekarang milih siapa? Milih emak atau milih diriku? Sallallahu Muhammad. Omongan begini banyak terjadi, iya kan? Hati lo ya, jangan membuat suami sampean durhaka kepada ibunya. Ibu mah boleh punya mana emak, wajib itu kewajibannya anak untuk bakti sama emak. Sampai ke piring bini, protes, merasa di nomor 3 kan, nomor 4 kan, emak tapi emak, emak. Gak peduli sama emak, ditinggal emak, dosa lagi nah. Kanjeng Nabi ngidin sana kabak langsung ngamuk, pidato Kanjeng Nabi. Ya ma'asyarul muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummih fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Hei sahabat ansar, sahabat muhajirin kedinaki, siapa-siapa orang yang lebih mengutamakan, menomorsatukan istrinya, melupakan ibunya, siap-siap akan mendapat laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknat manusia sedunia. Naudzubillah min. Terus sampean mau punya suami dan mendapat laknatnya Allah, laknatnya malaikat, laknat manusia sedunia. Koron kita koron makanya bahkan kalau bisa istri itu mendukung. Nah, Pak Mas coba tanya ibu mungkin butuh apa, mungkin tidak ada duitnya, berkesiabi, kalau butuh tombolnya, rumah tanya, digoreng, dibantu, didukung. Hari bukan iri kama, iri yang matua. Sehingga na presiden lagi na, aku, aku mak ada. Untuk mari mak presiden ada, mak kalau kita kaya Allah. Akhirnya suami durhaka sama orang tuanya dan dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu Bu Pak, wala yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, ngaji, pengajian, salawatan bengal ka emak, tak terima. Burung mabek illa ayyatuba ilallah. Pertama tobat kepada Allah, nomor 2 langsung datang ke emak minta maaf, minta sapora, dan juga minta ridhona ngarindo, minta ridhonya mereka. Kenapa? Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena ayo yang punya masalah sama orang tua, mohon sapora,
suami sampean yang masih kumpul sama mertua, apa sabar, saya udah punya rumah sendiri. Sabar, ini sudah ibadah sampean sabar, bisa bakti sama orang tua, insya Allah kedepannya rezekinya berlimpah ruah, insya Allah bahagia dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal. Moga-moga insya Allah kita Allah jadikan keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga insya Allah nanti semuanya turun-temurun menjadi orang-orang yang hormat sama orang tuanya, bahagia dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatana wa azwajana wa ikhwanana wa tullab madrasah Miftahul Ulum ij'alhum min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarr wad dair. Innaka waliyyu kulli khair mutafaddil bi kulli khair ومعطل لكل خير يا ارحم الراحمين. واقضي حاجتهم يا قاضي الحاجات، اقضي حاجتهم يا قاضي الحاجات، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم بارك لنا في شعبان، بلغنا رمضان، اجعلنا من صوامه وقوامه، أدركنا ليلة قدره. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل. اللهم صل وسلم وبارك. الدمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Untuk dewan asatid dan bintang pelajar tadi yang